Halo, selamat pagi. Mau update kebun setelah kemarin hujan deras. Masya Allah tuh, seger banget ya. Bener-bener seger, bahkan semayan aja seger. Karena ini kena tampias hujan. Ini sama sekalian mau update ya. Di sini ada semayan pakcoy naibai kita. Benihnya sih lumayan banyak yang sprout ya, 70% lah. Ini ada semayan kita juga kol ungu ya. Sama liatin, ini sebenarnya semayan kimbingkil, tapi banyak banget tuh volunteernya. Bayam hijau. Sama ini semayan kita terong lalap hijau, tapi udah berkutu kayaknya, nanti mau dikomposin aja soalnya ya ini harus kita pisah, nggak bagus dia, nanti bisa nularin yang lain. Sama di sini ini ada semayan kalibos cabbage gitu kayaknya namanya, lupa aku. Ini kayaknya sejenis sawi-sawian gitu, tapi warnanya ungu. Cuman dari 5 benih yang tumbuh cuma 2 dan yang bagus cuma 1. Yang ini nggak tumbuh sama sekali, malah bunga matahari yang besar. Karena aku beli ya 1 pak gitu, tapi yang tumbuh cuma 1 biji ini. Ya Allah, qadarullah. Sama di sini ada seledri, kita sudah mulai besar. Ya udah hampir 2 bulan loh ya Rabun. Mantap. Emang harus butuh kesabaran ekstra kalau nanam strawberry. Dan aku mau kasih lihat. Tada. Ini dia. Stekan terong Violeta Difference aku. Jadi kan aku dari dulu tuh suka ya nanam terong karena relatif mudah dan lumayan subur gitu kalau di kebun aku. Aku sudah pernah stek terong lalap hijau, stek terong ungu, dan ini aku coba stek terong Violeta Difference. Kayaknya hidup sih. Mati 1 tuh. Ingat nggak terong aku yang mati karena patah kena hujan? Nah, ini bagian atas-atasnya, tunas-tunas airnya gitu aku tancep-tancepin. Bismillah tuh, kayaknya dia hidup 2. Sama ini. Jadi di sini juga aku tancepin dan dia sudah mulai berbunga dong. Dan nggak sempat dipindah. Ini gimana pindahnya juga bingung ya. Kayak nanti mau aku cungkil gitu deh. Tapi takut tanaman tinnya mati, dan ini tuh memang sudah agak-agak sekarat gitu tinnya. Ini juga terong Violeta Difference. Dan aku mau kasih lihat nih. Ini bibit bunga matahari sisaan aku tanam di pawon. Nggak tahu ini pawon hidup apa enggak karena udah nggak lihat, males ke depan. Dan ini mau aku tanam di klinik rencananya, cuman bawanya bingung. Nggak tahu lah ini akan berakhir tanam di mana. Nah, sama tada nih sawi-sawian aku. Aku tahu sekarang ini jenis sawi ya. Tapi ya kayaknya sih ini sawi yang crop gitu loh. Mirip sawi Cina gitu yang bisa nge-crop. Soalnya mirip banget ininya, daunnya. Dan ini yang aku pindah di kayaknya ini gagal deh, bibit kelengkeng. Aku taruh di sini supaya menambah penguapan biar nggak busuk akar, tapi kok tetap aja sakit dia. Tuh, dia udah mulai melebar, cantik banget ya, masya Allah. Dan ini nggak subur, dah kita bunuh aja. Jangan membuang-buang waktu sama tanaman yang tidak subur kalau kita bertanam di yang kayak gini nih, di tempat yang terbatas. Taruh aja di komposter asal kita situ, cemplung-cemplungin aja. Dan ini rosella kita tuh, masya Allah. Rosella tuh ternyata bisa loh dia di tempat yang tidak terkena sinar matahari banyak. Tuh kan, dari berkebun organik kita tuh belajar loh sedikit demi sedikit tanaman mana yang adaptif di panas, mana yang enggak. Jangan salfok ya, kenapa ini tidak aku bunuh, karena ini masih ada buahnya, sayang. Tomat butuh kesabaran ekstra nanam tomat di sini. Ini ada kali 1 mau meninggoy dia. Ada terong, nanti mau kita panen. Ya, beginilah kondisi kebun kita. Siapa itu tersangka membuang tisu di situ? Kondisi kebun kita yang habis diguyur hujan kemarin. Dan di sini aku mau kasih lihat nih, ya tanaman terong aku yang aku
pergunakan untuk benih. Tuh lihat, udah gede banget ya, udah kuning. Pengennya aku panen sih, ini besar banget tuh, liatin masya Allah. Dan di sini ada bakal buahnya, tapi udah layu gini loh. Tuh padahal ada bakal buahnya. Jangan salvak sama plastik itu tadinya aku jemur. Malah terbang ke situ dia, kena hujan pula. Ingat ya, kalau ada bakal buahnya dipotong aja, karena kita lagi fokus untuk membesarkan nih bibitnya supaya nanti hasil buahnya juga bagus. Ini kangkung kita yang kita tanam di sisa komposter akar kacang panjang. Bismillah. Tuh, bagus ya hasilnya. Agak sedikit kurus-kurus memang, tapi ya it's okay, lumayan lah. Jagung kita, masya Allah. Dengan dipot aja dia masih bisa subur loh. Bismillah. Aku mau kasih lihat pentingnya sinar matahari ya. Ini kan kena sinar matahari banyak tuh, subur-subur gitu yang ini. Padahal nanamnya bareng tapi jadinya begitu. Hari ini sekalian kita mau panen-panen tuh. Yang pertama aku mau coba panen ini, sawi. Pengen aku rebus gitu dia. Kayaknya enakan dicabut ya, biar bisa untuk tanam yang lain nanti. Bismillah. Dan ini kayaknya tuh sawi yang nge-crop gitu loh, jadi supaya dia bisa nge-crop besar gitu. Nah ini kita taruh dulu sini. Kita pilihin yang kira-kira sisakan paling besar. Nah, supaya tidak mengganggu pertumbuhan yang lain tuh. It's okay, nggak apa-apa. Tega aja, karena ini benihnya masih banyak. Yang ini bersih nih akarnya. Aku yakin kok ini sawi. Dari bentuknya ini memang sawi. Nah, jadi kita jarangkan gitu loh. Dah, sisakan 3 biar dia bisa nge-crop. Semoga aja bisa besar cropnya. Ya, ini tuh bagian yang jelek-jelek kita buang. Bagian akarnya juga kita sisakan yang bagus aja untuk kita makan. Ini yang jelek kita komposkan. Dan ini panenan kita, masya Allah. Ada bayam merah. Ini volunteer semua loh. Dan ini udah berkali-kali kita panen. Tuh, masya Allah, seger ya. Nggak tahu kenapa aku tuh suka banget liatin bayam merah. Warnanya tuh loh, cantik. Kita satukan di sini. Nah, kita mau panen terong lalap hijau. Ini terong yang generasi kedua. Setelah sebelumnya dia kena kutu, kan aku potong nih di sini tuh. Ingat ya. Dan dia sudah menghasilkan lagi, tapi memang nggak maksimal. Cuma 1 nih. Ada lagi nih sebelah sini. Lagi terong Philotherivirens. Ini udah agak keras ya. Udah tua ini kayaknya. Ah iya, udah keras banget. Ya, terlanjur dipotong, udah nggak apa-apa. Kita lihat masih bisa dimakan apa enggak. Sama mau panen ini selada romaine yang aku tanam di bawah jagung. Ternyata itu adalah ide yang buruk ya Rabun. Karena dia jadi kutilang banget. Padahal pas di bawah terong tuh ya kutilang, cuman masih bisa besar gitu loh daunnya. Ini bener-bener udah nggak bisa besar lagi.
malah semakin kecil aku tungguin. Jadi ya udah kita panen aja biar masih bisa kita nikmati. Nih dari sini kita belajar tidak cocok menanam selada romaine di bawah tanaman jagung ya, jangan diulangi. Dapat sedikit. Nah, lagi bayam volunteer kita. Aku seneng banget ada tumbuh bayam ini di sini ya Allah, karena aku suka bayam potong, bayam raja namanya. Tuh daun-daun yang sampingnya ini bahkan masih bisa kita makan loh. Subur banget ya. Dan aku mau kasih lihat tabulan pot kita belimbing, masya Allah, aduh. Tuh, agak tidak normal karena sempat ini media tanamnya tuh kering, nggak disiram. Jadi kalau darulah nih, liatin hasil buahnya nggak maksimal, nggak kayak waktu kita panen itu. Tapi udah kuning-kuning, kita coba aja ya. Karena ini meskipun kuning tuh manis loh, belimbing ini. Nah ini udah kematangan. Kita cari lagi. Ini masih ada di sini, nah tuh. Yeay, dapat 3. Semakin berwarna panenan kita. Ayo kita cari lagi. Masya Allah, bayam volunteer aja sebanyak ini loh dapatnya. Ini juga volunteer semua, hasil dari tumbuh di komposter. Kalau ini bayam tanah ya, dia usianya nggak lama, warnanya beda kan. Wah, tara bayam kita, masya Allah. Ini semua volunteer, tidak ada yang ditanam, tumbuh sendiri. Kotor-kotor dikit nggak apa-apa lah, nanti kita cuci. Ya jadi ketutupan. Belimbing ya, belimbing terongnya udah nggak kelihatan lagi nih. Tiba-tiba aja udah dapet belimbing, nggak aku videoin ya, nggak sanggup, penuh drama ini ngambilnya. Jadi pohonnya tuh udah mulai tinggi, buahnya ini agak di atas, dan tahu nggak, pas aku mau coba manjat banyak semut merahnya dong. Jadi ya udah kita panen aja langsung, kita videoin gininya aja ya. Soalnya proses ngambilnya jauh dari kata asli ya Robun. Jadi gini aja langsung kita tata, tuh kan. Udah terima beres cantiknya aja. Ini ada lagi terong lalap yang pohonnya sudah banyak semut. Lanjut mau panen kecipir merah yang ternyata sudah banyak yang tua. Padahal ini baru loh, jadi baru aku tanam lagi. Dan tumbuhan yang lama yang aku pruning dia bertunas lagi dan udah mulai berbunga, tapi di luar pagar, jadi nggak ketahuan. Kalau darulah banyak yang tua. Ya berarti nasib dia untuk bibit ya. Ini enak loh. Kalau masih kecil-kecil gini warnanya belum terlalu merah, tapi ini enak kalau dilalap atau diblansir sebentar gitu. Kalau udah merahnya tua, bener-bener merah full semua burgundi gitu ya udah keras. Jadi emang enak kalau dipanen masih ukuran kayak gini. Tuh, udah kita masukin semuanya. Dan tara, lihat nih, Masya Allah, panenan kita ya, berwarna, cantik, seger ngelihatnya. Tuh sampai tertutup sih terong bulatnya. Masya Allah, dari mulai sayuran, buah. Tuh, ayo jangan mager, berkebun itu menyenangkan loh. Happy gardening, selamat berkebun, bye.